Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Panti Tarigan dengan NIM 20021359110 jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Nurdiansah MPD. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi manajemen Universitas Riau. Baik, saya akan menjawabnya. Dengan belajar pendidikan Pancasila mampu menumbuhkan jiwa nasionalis dan patriotisme dalam diri mahasiswa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka mahasiswa akan memiliki kepribadian yang baik, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila relevan atau berkaitan dengan nilai keagamaan, karena bukan hanya seorang mahasiswa dengan jurusan akuntansi, tetapi semua manusia harus memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan berkaitan dengan nilai keagamaan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya, apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Maka saya akan menjawabnya, yaitu setelah saya mempelajari pendidikan kewarganegaraan, saya merasa masih banyak sekali terjadinya korupsi, baik dalam korupsi waktu, uang, atau apapun itu, dalam hal kecil maupun hal yang besar, sehingga saya berkomitmen supaya setelah saya mempelajari pendidikan kewarganegaraan, saya dapat untuk mencegah terjadinya korupsi dan tidak melakukan korupsi dalam diri saya sendiri, dengan dukungan masyarakat sekitar agar negara kita bebas dari korupsi. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu yang ketiga, jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman, hubungkan antara agama, suku, ras, dan antar golongan, dan cari satu kasus, uraikan kasus tersebut dan berikan pandangan terkait keberagaman Indonesia saat ini. Baik, saya akan menjawabnya. Masalah yang ditimbulkan di Indonesia terkait dengan keberagaman yaitu timbulnya pertentangan antar budaya. Maksudnya di sini yaitu kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya kadang-kadang diwarnai konflik antar budaya, bahwa ada yang merasa budaya dia yang paling bagus sehingga membuat adanya konflik tersebut. Dan masalah yang ditimbulkan terkait dengan keberagaman selanjutnya yaitu kecemburuan sosial. Apa sih maksud kecemburuan sosial? Sebagai contoh kasus terkait dengan keberagaman yaitu tragedi Sampit. Tragedi ini bermula dari konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Tempo mencatat konflik bermula pada 18 Februari 2001 saat 4 anggota keluarga Madura, Matpayo, Haris, Kana, dan istrinya tewas dibunuh. Warga Madura lantas mendatangi rumah milik suku Dayak bernama Timil yang dianggap telah menyembunyikan si pembunuh. Massa meminta agar Timil menyerahkan pelaku pembunuhan itu. Karena permintaan mereka tidak dituruti, Massa marah dan membakar rumah. Insiden malam itu dapat dihentikan polisi. Sayangnya, pembakaran terus meluas ke rumah-rumah lainnya. Warga Dayak pinggiran Sampit
pun mulai berdatangan baik melalui darat maupun sungai. Etnis Madura dikejar dan dibunuh. Penduduk asli sepertinya tahu di mana kantong-kantong warga Madura berada. Dua muda pria wanita menjadi sasaran pembunuhan di beberapa ruas jalan. Tampak bergelimang tubuh korban tanpa kepala. Sebagian besar warga dari etnis Madura harus diasingkan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Korban bertambah dan sudah tidak bisa dihitung beberapa rumah dan fasilitas umum yang terbakar. Diperkirakan korban jiwa mencapai angka 469 orang dalam konflik yang berlangsung selama 10 hari ini. Di situ kita melihat bahwa konflik antar budaya sangat dapat membahayakan negara ini. Keberagaman itu merupakan suatu hal yang indah jika kita menjalankan dengan rukun dan saling bersenambungan. Karena dengan keberagaman membuat suatu negara lebih indah, dan di Indonesia saat ini sudah berkurang konflik terkait keberagaman. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus saling menghargai dan menghormati budaya satu sama lain. Dan pertanyaan berikutnya yaitu yang keempat, NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian, sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya yaitu, upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Maka saya akan menjawabnya, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memahami eksistensi negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan batas-batas wilayah sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi Juanda yang telah menyatukan wilayah laut Indonesia dengan tidak lagi memberi ruang pada kantong-kantong laut internasional yang berada di antara pulau-pulau Indonesia. Dengan mengenal wilayah laut setiap warga negara Indonesia akan tumbuh semangat nasionalisme untuk mencintai dan mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keinginan tersebut dapat dilakukan lewat pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di semua tingkatan pendidikan maupun pada pendidikan non-formal dengan memperkenalkan eksistensi wawasan Nusantara yang banyak memiliki potensial yang dapat menghidupi masyarakat Indonesia, dan juga memperkenalkan kepada semua warga negara tentang kawanan-kawanan wilayah Republik Indonesia dalam menghadapi negara-negara lain, terutama negara yang ada dalam batas-batas dengan wilayah negara kita. Pemahaman yang sangat penting bagi warga negara Indonesia adalah memahami konsep negara kita sebagai negara kepulauan, sebagaimana yang telah dapat diwujudkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Wilayah kita yang tadinya hanya 3 mil menjadi 12 mil, sebagaimana isi dan deklarasi tersebut telah dapat menyatukan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi laut internasional di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang dapat kita lakukan yaitu melalui pembelajaran baik secara formal maupun non-formal, dan dapat dilakukan juga dengan media sosial untuk sosialisasi. Dan pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, sebutkan bentuk-bentuk hubungan antar negara dan warga negara serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara
menurut Undang-Undang Dasar 1945. Setiap interaksi selalu menghasilkan hubungan. Keeratan hubungan negara dengan warga negara sudah mencapai tahap ketergantungan. Sebuah negara tidak mungkin berkembang, apalagi menjadi negara maju apabila warga negaranya pasif. Begitu juga warga negara dari sebuah negara tidak mungkin dapat hidup sejahtera di negara yang kacau. Negara harus tepat memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik. Barulah dapat hak warga negara. Negara memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga negara. Tidak perlu ada pemaksaan atau aturan resmi yang mewajibkan warga negara membela negaranya. Karena hubungan emosional yang kuatlah, warga negara tentunya tidak akan terima bila negaranya mengalami keadaan buruk. Maka, warga negara memiliki hak dan kewajiban, yaitu yang pertama hak. Setiap warga negara memiliki hak perorangan atau hak individu tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 27 sampai dengan pasal 34. Beberapa contoh hak warga negara yang mutlak didapatkan oleh setiap individu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bunyinya, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Dan hak yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Bunyinya yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terdapat dalam pasal 28A. Dan yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terdapat dalam pasal 28B ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya, yaitu terdapat dalam pasal 28C ayat 2. Dan yang keempat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu pasal 28D ayat 1. Dan tidak hanya hak, tetapi warga negara juga memiliki kewajiban. Kewajiban warga negara yang dijalankan dengan baik dapat membantu memajukan negaranya. Contoh kewajiban warga negara yaitu yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, yaitu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan lainnya. Sekian hasil jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Selamat siang.